Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih karena sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan hasil analisis saya. Di sini saya membahas tentang, eee, studi kasusnya adalah investasi saham yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, saat ini investasi saham sudah semakin populer di kalangan mahasiswa, banyak juga mahasiswa yang mulai tertarik untuk berinvestasi karena aksesnya yang mudah melalui berbagai aplikasi investasi. Namun, di balik peluang keuntungannya tersebut, tentu saja masih ada berbagai resiko yang perlu dipahami. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan resiko. Secara umum, resiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dalam investasi, resiko juga berkaitan dengan ketidakpastian karena tidak pernah benar-benar tahu apakah investasi yang kita lakukan akan menghasilkan keuntungan atau justru merugikan kita sendiri. Nah, dalam konteks investasi saham, resiko ini termasuk resiko spekulatif karena hasilnya bisa memiliki dua kemungkinan, yaitu untung atau rugi. Selanjutnya dari identifikasi resiko sendiri, berdasarkan analisis yang dilakukan, ada beberapa resiko yang bisa terjadi ketika mahasiswa melakukan investasi saham. Resiko tersebut bisa berasal dari faktor internal, yaitu dari diri mahasiswa itu sendiri, dan juga faktor eksternal, yaitu dari kondisi pasar atau lingkungan. Contoh resiko dari faktor internal, misalnya yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang investasi saham, mengambil keputusan investasi berdasarkan emosi, dan tidak melakukan diversifikasi investasi. Sedangkan dari faktor eksternalnya sendiri, misalnya yang pertama, fluktuasi harga saham yang tidak stabil, lalu yang kedua ada kondisi ekonomi yang mempengaruhi pasar saham, atau juga gangguan pada aplikasi trading itu sendiri. Nah, resiko-resiko tersebut bisa menimbulkan dampak seperti kerugian finansial, kesalahan dalam mengambil keputusan investasi, bahkan juga bisa mengganggu aktivitas akademik mahasiswa itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah analisis kritis. Pertanyaan pertama adalah resiko mana sih yang paling berbahaya dan mengapa? Resiko yang paling berbahaya menurut saya dalam investasi saham yang dilakukan oleh mahasiswa adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai investasi saham. Hal ini dikarenakan investasi saham memiliki tingkat ketidakpastian cukup tinggi, sehingga hasil yang bisa diperoleh bisa saja menyimpang dari apa yang diharapkan. Nah, mahasiswa yang belum memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup cenderung mengambil keputusan investasi berdasarkan spekulasi, mengikuti tren pasar, atau rekomendasi dari pihak lain tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian karena keputusan investasi mm, tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Nah, selain itu, kurangnya pengetahuan juga membuat mahasiswa sulit dalam mengelola resiko, mmm, seperti melakukan diversifikasi investasi atau menentukan, waktu yang tepat kapan sih, membeli saham atau juga menjual saham itu kapan, itu mahasiswa masih belum memiliki pengetahuan yang bisa dibilang cukup untuk melakukan hal tersebut. Nah, pertanyaan kedua, apakah semua resiko harus dihindari? Menurut saya tidak semua resiko harus dihindari. Dalam kegiatan investasi, resiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari peluang untuk memperoleh keuntungan. Nah, dan oleh karena itu, tujuan dari manajemen resiko sendiri bukanlah untuk menghilangkan seluruh resikonya, tetapi untuk mengelola dan mengendalikan resiko agar dampaknya itu dapat diminimalkan. Beberapa resiko masih dapat diterima selama resiko tersebut berada dalam batas yang wajar dan eee, dap dan dapat dikelola dengan baik. Misalnya fluktuasi harga saham merupakan resiko yang wajar dalam investasi saham, namun resiko tersebut juga dapat diminimalkan melalui strategi investasi yang tepat. Pertanyaan terakhir, jika Anda sebagai manajer strategi apa yang akan Anda ambil?
Jika saya, bertindak sebagai manajer dalam mengelola risiko investasi saham oleh mahasiswa, maka ada beberapa strategi yang dapat saya lakukan, antara lain, yang pertama, memberikan edukasi mengenai literasi keuangan dan investasi kepada mahasiswa agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai resiko dan peluang dalam investasi saham. Lalu yang kedua, mendorong mahasiswa untuk melakukan analisis sebelum berinvestasi, baik melalui analisis fundamental maupun analisis teknikal, sehingga keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada spekulasi. Lalu yang ketiga, ada menerapkan diversifikasi investasi, yaitu dengan menempatkan dana pada beberapa saham yang berbeda untuk mengurangi resiko kerugian yang besar pada satu saham tertentu. Lalu yang terakhir, mengelola modal investasi dengan bijak, yaitu dengan menggunakan dana yang memang dialokasikan untuk investasi dan tidak menggunakan dana yang diperlukan untuk kebutuhan utama. Nah, dengan strategi tersebut, risiko investasi dapat dikelola dengan lebih baik sehingga mahasiswa tetap dapat memperoleh manfaat dari kegiatan investasi tanpa menghadapi risiko yang terlalu besar. Sekian pemaparan dari saya. Saya akan bertanya kepada, Kak Nabila. Baik, saya akan bertanya kepada Nabila, pertanyaannya adalah mengapa investasi saham oleh mahasiswa itu termasuk risiko spekulatif? Baik, izin menjawab. Investasi saham termasuk resiko spekulatif karena hasil dari investasi tersebut tidak pasti dan memiliki dua kemungkinan, yaitu memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi pasar, kinerja perusahaan, serta situasi ekonomi. Oleh karena itu, investasi saham memiliki unsur ketidakpastian yang cukup tinggi. Baik, saya akan menanggapi dari jawaban Kak Nabila. Nah, saya juga setuju bahwa investasi saham itu termasuk risiko spekulatif karena memang ada kemungkinan untung ataupun rugi. Nah, namun menurut saya tingkat risiko tersebut itu bisa dikurangi ketika investor itu memiliki pengetahuan yang cukup dan melakukan analisis sebelum berinvestasi. Izin bertanya untuk Kak Hana, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Nah, menurut Kak Hana sendiri, mengapa, sebagian besar mahasiswa untuk saat ini itu semakin tertarik untuk melakukan investasi saham? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Afida, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Eee, Pertanyaan tadi mengapa mahasiswa saat ini sangat tertarik untuk melakukan investasi saham. Karena akses investasinya itu semakin mudah, eee, melalui aplikasi digital, maaf, lebih mudah untuk diakses, melalui aplikasi digital. Nah, selain itu juga banyaknya informasi tentang investasi di media sosial seperti di TikTok, terus juga di Instagram, itu semakin banyak yang, orang-orang itu membuat konten kayak, apa sih bagusnya untuk investasi saham, gimana caranya, terus gitu. Nah, itu juga membuat mahasiswa itu, lebih sadar untuk mengelola keuangan sejak dini, seperti itu. Nah, faktor lainnya juga ada, modal yang relatif kecil pada awal, modal awal yang relatif kecil, sehingga mahasiswa itu dapat mulai berinvestasi tanpa harus memiliki dana yang besar, seperti itu, Kak Hafida. Terima kasih Kak Hana. Baik, semuanya terima kasih banyak atas atensinya. Saya tutup presentasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.